Oke, masih bersama saya dan Garibali Thohir atau kerap dipanggil Boy Thohir. Di segmen kali ini kita akan bahas soal commodity boom. Pak Boy, sekarang adalah momentum commodity boom atau harga-harga komoditas sekarang naik semua. Tapi ada yang bilang bahwa ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Indonesia bakal kaya gitu ya karena mendapat pemasukan yang besar dari komoditas. Namun di sisi lain resiko inflasi juga membesar dan ini bisa menekan masyarakat di bawah ya Pak Boy ya. Bagaimana Pak Boy sebagai pengusaha di sektor komoditas melihat kondisi ini secara makro Pak Boy? Iya, mungkin saya dari angle yang berbeda ya Mas Daniel ya, karena saya bukan ekonom ya gitu ya. Tapi kan menurut hemat saya inflasi itu kan bukan penyebabnya, yang inflasi sekarang ini itu kan bukan karena commodity boom gitu. Inflasi ini karena pandemi, ya kan. Amerika cetak uang gini selama 2 tahun, European countries juga sama gitu kan. Jadi inflasi ini kan is a global inflation. Jadi Semua dunia dunia mengalami inflasi gitu. Nah, sebaliknya untuk Indonesia kita tuh harus benar-benar bersyukur gitu. Kenapa? Kita ada yang namanya commodity boom. Ya, dan commodity boomnya itu sekarang benar-benar tuh selain sawit, batu bara, nikel, karena stainless steelnya gitu ya. Nah, kalau saya justru tadi gitu loh, kita benar-benar istilahnya blessing untuk negara kita. Nggak banyak loh negara seperti kita gitu. Jadi inflasi is one thing ya. Inflasinya memang udah terjadi. Sebelum ada commodity boom juga udah terjadi inflasi kan gitu. Nah, tetapi menurut hemat saya, karena ada commodity boom ini, ya, pemerintah Indonesia mendapatkan devisa yang lebih besar. Tadi royalti pajak yang lebih besar gitu. Sehingga apa? Sehingga di lain sisi pemerintah sekarang harus melakukan subsidi, terutama untuk saudara-saudara kita yang di bawah gitu kan. Di lain sisi uangnya ada. Jadi saya ngelihat angle-nya beda gitu. Angle-nya bahwa terima kasih dengan adanya penghasil devisa ini, ya kan, pengusaha-pengusaha kelapa sawit, pengusaha batu bara, pengusaha mineral, ya, Pak? mineral yang lainnya. Apalagi Pak Jokowi juga sudah menggarisbawahi ke depan hilirisasi. Jadi berlipat nih ininya, devisa yang kita dapatkan dari hasil ekspor tuh luar biasa besar, sehingga pemerintah bisa memakai, ya kan, devisa ini sebagian untuk subsidi, sebagian untuk pembangunan gitu loh. Pak, kalau Bapak melihat nih, komoditi boom ini akan bertahan berapa lama sih Pak? Melihat siklus seperti sekarang Pak? Ya susah ya, susah kan gini. Kalau kita lihat kan sebetulnya kenaikan daripada komoditi ini, terutama batu bara itu kan memang terjadi even sebelum perang Ukraina gitu loh. Kenapa? Karena pandeminya mulai menurun, ekonominya mulai bangkit. Iya, Pak. Banyak negara, terutama China, menggeliat butuh energi, ya kan? Kebetulan energi yang katakanlah masih paling efisien dan masih yang reliable adalah batu bara. Permintaannya naik, supply-nya terbatas, akhirnya harga naik. Tiba-tiba di awal tahun terjadi perang lagi, gitu. Nggak ada yang bisa mempredik gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ya kan, sampai kapan? Ya walau alam ya gitu. Tapi menurut saya mungkin tidak dalam waktu dekat gitu. Kenapa? Karena terjadi disrupsi yang luar biasa gitu loh. Belum lagi masalah politik gitu. Nah, kenapa demikian? Saya bisa lihat nih, ya, yang tadinya itu hampir tidak ada permintaan batu bara dari negara-negara Eropa, sekarang muncul udah mulai lagi, Pak. Muncul lagi gitu loh. Dan memang sangat dinamis ya, sangat dinamis. Tapi sekali lagi ya, untuk Indonesia alhamdulillah ini sesuatu yang sangat menguntungkan untuk Indonesia. Berkah lah Pak ya. Berkah ya. Mari kita jaga bersama ya kan gitu. Pemerintah sudah luar biasa, tetapi tentunya saya juga minta support ya kan, bahwa tolong didukung ya kan dengan
dengan perizinan, dengan peraturan yang mumpuni, sehingga katakanlah saya istilahnya nih the golden goose. The golden goose-nya jangan nanti lambat laun kurang gizi, makin kurus. Akhirnya nggak bertelur lagi, nggak Pak. bertelur lagi gitu loh. Kan yang kita perlukan adalah supaya telurnya ini terus ya kan, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Pak, tadi cerita menarik, Pak. Tiba-tiba sekarang Eropa itu pesen batu bara dari Indonesia, termasuk ke Adaro juga, Pak. Iya. Itu sejak kapan, Pak? Dan gimana ceritanya? Saya dengar ada panic buying atau bagaimana gitu, Pak? Ya itu yang terjadi karena kan memang energi ini ya, listrik terutama dalam kondisi digital ekonomi ini ya kan, kalau listrik mati itu yang marah bukan yang kita Mas Daniel. Kalau kita sih masih bisa lah, anak-anak kita nggak ada internet, nggak ada wifi, nggak ada apa, gimana kan gitu. Nah jadi karena ada disrupsi yang luar biasa besar di negara-negara Eropa, mereka nggak bisa mati gitu, nggak bisa gitu. Belum mereka kan 4 musim, nanti musim panas, musim dingin gitu loh. Mereka harus cari gitu loh. Istilahnya ya memang energy security adalah yang utama gitu loh, ya kan. Makanya memang kalau negara-negara yang istilahnya yang lebih konservatif ya, itu pasti energy mix-nya tuh berimbang gitu loh. Gitu. Pak, tapi permintaan dari Eropa itu bisa dipenuhi, Pak, dengan kondisi seperti sekarang produksi batu baranya Adaro bisa dipenuhi semua, Pak? Jawabannya nggak bisa, unfortunately gitu loh. Wow, Kenapa? Ya tadi, ya kita kan mengutamakan pembeli-pembeli utama kita yang sudah puluhan tahun gitu. Bener, Tiba-tiba iya, Pak. udah ada kontrak, Bener, Pak. ya kan gitu. Kita bukannya nggak mau, tapi kan sulit. Bisnis batu bara ini kan bukan bisnis yang membalikan tangan, besok ada permintaan, ya ada kan? barangnya. Nggak mungkin, Kita kan Pak. mesti persiapan, alat-alat berat nggak ada, terus skill worker nggak ada gitu ya, terus mind planning kita juga harus kita sesuaikan gitu. Jadi memang tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari negara-negara Eropa. Cuman kita selektif lah ya, kita on spot basis ya, kalau memang harganya bagus ya kita jual lah gitu. Tapi ya hanya bisa on spot basis aja. Tapi itu dalam berapa lama sih, Pak, kira-kira, Pak, itu bakal kejadian, Pak, melihat kondisi seperti sekarang? Kayaknya kalau saya lihat orang semua kembali ke batu bara, Pak. Sayang nih, Pak, Adaro kan sebagai penggeraknya kan masih batu bara gitu ya, Pak. Kami melihatnya beda. Iya, Pak. Kami melihatnya beda justru dalam kondisi yang istilahnya gini, dalam kondisi yang baik ini kami tabung uangnya, ya kan, kami reinvest lagi ke sesuatu yang future-nya lebih bagus untuk kita gitu. Jadi contoh yang dalam waktu dekat ini yang kita akan sudah mulai dengan yang Adaro Green Aluminium Smelter gitu loh. Gitu. Kenapa? Ya tadi ya, bahwa saya melihat ke depan ini kan electronic vehicle kan di mana-mana kan udah menjadi tren ya. Apalagi balik lagi nanti the biggest potential buyer dari semua ini the millennials and the generation Z atau Betul. generation lain-lain kan Betul. gitu. Mereka kan sangat concern Iya. gitu. Nah, bicara electric vehicle itu komponen utamanya dari mulai sasis, dari mulai body apa segala macam itu aluminium gitu. Karena dia mesti ringan kan. Gitu. Nah, makanya kita segera masuk ke sana gitu. Insya Allah dalam waktu 2,5 tahun ini harus terrealisasi gitu. Pak, berarti dalam situasi yang sekarang komoditi lagi bagus, justru ini kesempatan buat menabung tadi, Pak, untuk berinvestasi di itu ya, Pak? Ya, karena tadi long term visionnya kan udah jelas gitu. Kita udah sepakat kita akan membawa Adaro menuju perusahaan masa depan gitu istilahnya. Untuk itu ya kita kan harus invest, kita harus fokus, kita harus serius gitu. Sehingga saya bermimpi ya kan 10 tahun dari sekarang itu mungkin nanti kontribusi daripada Adaro Group itu bisa 50-50. 50% dari Batu coal, 50% dari non-coal. Wow.
itu 10 tahun. Iya, Pak. 20 tahun kemudian, Iya, Pak. ya kan, insya Allah kita bisa masuk lagi ke industri-industri turunan yang lain gitu ya. Itu kan multiplier efeknya kan value added-nya juga besar sekali gitu. Kita akan lanjut Pak di segmen selanjutnya tentang rencana ekspansi Adaro dan bagaimana proyeksi Adaro di tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Kita akan kembali lagi dalam Talk to Titans CNBC Indonesia saat lagi. Salah satu kan yang fenomenal itu adalah ADMR Pak. Iya. Adaro Mineral. Yang sahamnya itu Pak melesat sampai 2000% Pak. Mungkin Bapak bisa ceritain apa sih namanya Adaro Mineral dan ke depannya bakal jadi apa sih Pak? Ya jujur saya juga nggak nyangka ya antusiasme investor yang luar biasa gitu. Jadi memang Adaro Mineral itu saya siapkan ya untuk nanti bergerak ke yang non coal